Senjata Ukraina habis, kini bergantung pada Barat. Senjata Ukraina habis, kini bergantung pada Barat. Ukraina dilaporkan sudah mulai kehabisan senjata yang berasal dari era Uni Soviet, maka dalam melawan Rusia, Ukraina kini mengandalkan persenjataan bantuan dari negara-negara Barat. Dulu adalah bagian dari Uni Soviet, senjata Ukraina pun dibuat berdasarkan teknologi dan standar Rusia, termasuk rudal, tank, dan senjata lainnya yang tidak kompatibel dengan senjata dari negara Barat. Nah, seperti dikutip Detik.net dari AFP, sumber militer Amerika Serikat menyebut bahwa setelah 3 bulan bertempur lawan Rusia, peralatan perang milik Ukraina mulai menipis atau hancur di tangan musuhnya itu. Maka tentara Ukraina harus menggunakan senjata bantuan dari NATO, belajar memakainya dengan baik. Pasalnya bisa dikatakan mereka belum terbiasa, apalagi yang teknologinya canggih. Pada awalnya, Amerika Serikat dan NATO sebenarnya cemas memberikan bantuan senjata buatan mereka pada Ukraina karena ditakutkan teknologinya jatuh ke tangan Rusia. Maka yang awalnya dikirim ke Ukraina adalah persediaan senjata Rusia yang masih dimiliki oleh negara-negara itu. Akan tetapi semuanya sudah digunakan, tidak bersisa, sudah tidak ada sama sekali, kata sumber militer Amerika Serikat. Maka Ukraina beralih menggunakan senjata dari Barat mau tidak mau. Amerika Serikat dan sekutunya juga mulai tidak ragu mengirimkan senjata canggih produksi mereka, termasuk roket jarak jauh terbaru yaitu HIMARS High Mobility Artillery Rocket System. Militer Ukraina dilatih agar mampu menggunakannya. HIMARS ini adalah sistem senjata jarak jauh yang sangat canggih. Kami harus memastikan mereka bisa menggunakannya dengan benar. Jika Ukraina memakainya dengan benar, roket ini akan berdampak bagus di medan pertempuran, klaim Jenderal Mark Milley dari Amerika Serikat. Ukraina dilaporkan sudah mulai kehabisan senjata yang berasal dari era Uni Soviet, maka dalam melawan Rusia, Ukraina kini mengandalkan persenjataan bantuan dari negara-negara Barat. Dulu adalah bagian dari Uni Soviet, senjata Ukraina pun dibuat berdasarkan teknologi dan standar Rusia, termasuk rudal, tank, dan senjata lainnya yang tidak kompatibel dengan senjata dari negara Barat. Nah, seperti dikutip Detik.net dari AFP, sumber militer Amerika Serikat menyebut bahwa setelah 3 bulan bertempur lawan Rusia, peralatan perang milik Ukraina mulai menipis atau hancur di tangan musuhnya itu. Maka tentara Ukraina harus menggunakan senjata bantuan dari NATO, belajar memakainya dengan baik. Pasalnya bisa dikatakan mereka belum terbiasa, apalagi yang teknologinya canggih. Pada awalnya, Amerika Serikat dan NATO sebenarnya cemas memberikan bantuan senjata buatan mereka pada Ukraina karena ditakutkan teknologinya jatuh ke tangan Rusia. Maka yang awalnya dikirim ke Ukraina adalah persediaan senjata Rusia yang masih dimiliki oleh negara-negara itu. Akan tetapi semuanya sudah digunakan, tidak bersisa, sudah tidak ada sama sekali, kata sumber militer Amerika Serikat. Maka Ukraina beralih menggunakan senjata dari Barat mau tidak mau. Amerika Serikat dan sekutunya juga mulai tidak ragu mengirimkan senjata canggih produksi mereka, termasuk roket jarak jauh terbaru yaitu HIMARS High Mobility Artillery Rocket System. Militer Ukraina dilatih agar mampu menggunakannya. HIMARS ini adalah sistem senjata jarak jauh yang sangat canggih. Kami harus memastikan mereka bisa menggunakannya dengan benar. Jika Ukraina memakainya dengan benar, roket ini akan berdampak bagus di medan pertempuran, klaim Jenderal Mark Milley dari Amerika Serikat.
Tegas, Amerika Serikat tidak akan kirim senjata yang bisa serang Rusia ke Ukraina. Amerika Serikat tidak ingin menjadi pihak dalam konflik antara Kiev dengan Moskow dan sementara Washington bermaksud untuk terus memasok senjata ke Ukraina. Sistem yang memungkinkan pasukan Ukraina untuk menyerang Rusia tidak termasuk di dalamnya. Hal itu ditegaskan Duta Besar Amerika Serikat untuk PBB Linda Thomas-Greenfield dalam sebuah konferensi pers yang menandai berakhirnya masa jabatan kepresidenan Amerika di Dewan Keamanan PBB. Lihat, ini sangat sederhana. Kami sudah jelas sejak hari pertama bahwa kami akan memberi Ukraina senjata untuk mempertahankan diri dari agresi Rusia, untuk mempertahankan diri dalam perbatasannya, untuk berperang melawan Rusia, kata Thomas Greenfield. Kami tidak menyediakan senjata apapun yang memungkinkan Ukraina menyerang Rusia dari dalam Ukraina, dan Presiden Joe Biden sangat jelas tentang itu. Kami tidak akan menjadi pihak dalam perang, tegasnya seperti dikutip dari Rusia Today. Pada hari Senin, Biden juga mengkonfirmasi spekulasi media bahwa Amerika Serikat bermaksud untuk mengirimkan beberapa sistem peluncuran roket ke Ukraina. Dia tidak memberikan perincian selain mengatakan dia tidak akan mengirimkan sistem roket ke Ukraina yang dapat menyerang Rusia. Outlet media Amerika Serikat telah menyebut sistem MLRS mungkin ditujukan untuk Ukraina. Peluncur berlacak M270 yang dipensiunkan pada tahun 2003 atau sistem roket artileri mobilitas tinggi M142 HIMARS yang lebih modern. Keduanya dapat meluncurkan rudal balistik taktis dengan jangkauan hingga 300 km serta rentetan roket dengan jangkauan efektif sekitar 30 km. 70 km lebih dari cukup bagi kami, kata penasihat Presiden Ukraina Alexei Arestovich pada hari Senin. Mengomentari apa yang dia katakan adalah rudal yang akan dikirim Amerika Serikat ke Kiev. Dia juga mengancam akan mengamuk jika Washington berubah pikiran. Sejauh ini Amerika Serikat dan sekutu NATO-nya telah mengirim lebih dari 100 artileri dan self-propelled untuk menggantikan beberapa kerugian tempur Ukraina. Sejak dimulainya permusuhan pada bulan Februari, pasukan Kiev telah kehilangan lebih dari 450 peluncur MLRS di samping lebih dari 1.700 artileri, kata Kementerian Pertahanan Rusia pada hari Selasa. Rusia telah berulang kali memperingatkan Amerika Serikat dan sekutunya NATO agar tidak mengirimkan senjata ke Ukraina, dan pers Barat khawatir akan pembalasan jika ada sistem artileri yang digunakan untuk menyerang wilayah Rusia. Protokol Minsk yang ditengahi Jerman dan Prancis dirancang untuk memberikan status khusus kepada daerah yang memisahkan diri di dalam negara Ukraina. Kremlin sejak itu menuntut agar Ukraina secara resmi menyatakan dirinya sebagai negara netral tidak akan pernah bergabung dengan blok militer NATO yang dipimpin Amerika Serikat. Kiev menegaskan serangan Rusia benar-benar tidak beralasan, membantah klaim bahwa pihaknya berencana untuk merebut kembali kedua republik dengan paksa.